Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailinda Putri Herawati, NIM 12403193174 dari AKS 2E. Di sini saya akan menjelaskan materi reproduksi bacaan. Reproduksi bacaan adalah kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan aslinya. Kegiatan mereproduksi bacaan itu sendiri ada 8, yaitu 1 ringkasan, 2 ikhtisar, 3 resensi, 4 sintesis, 5 rangkuman, 6 abstrak, 7 simpulan, dan 8 sinopsis. Satu ringkasan. Ringkasan merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Cara meringkas: 1. Membaca berulang-ulang untuk mengetahui kesan umum, maksud, serta sudut pandang penulis asli. 2. Mencatat gagasan umum atau gagasan yang penting. 3. Menyusun kembali suatu bacaan secara singkat berdasarkan gagasan utama yang sudah dicatat tadi, tetapi tetap menggunakan gagasan yang penting dari penulis yang asli. 2. Ikhtisar. Ikhtisar merupakan penulisan dari pokok-pokok masalah dan penulisannya tidak diharuskan berurutan, boleh dengan acak atau juga disajikan dalam bahasa pembuat ikhtisar. Ciri-cirinya yaitu: 1. Bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan. 2. Bebas menggabungkan kata-kata tetapi tidak boleh menyimpang dari intinya. 3. Urutan gagasannya tidak perlu dipertahankan. 4. Merupakan sebuah tulisan baru yang ditulis ulang dari inti sebuah gagasan teks. 3. Resensi. Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Tujuannya dibuat untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca sehingga pembaca mendapat gambaran tentang bacaan tersebut sebelum memutuskan akan baca secara lebih mendalam atau tidaknya. 4. Rangkuman. Rangkuman ialah bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Rangkuman materi sangat diperlukan ketika kita ingin mempelajari sebuah materi secara menyeluruh. Rangkuman materi akan mempermudah kita dalam membuat peta konsep pada materi tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perangkum yaitu: 1. Mengungkapkan gagasan pokok atau bagian-bagian yang penting dari tulisan asli. 2. Menghilangkan contoh, ilustrasi, keterangan, atau penjelasannya. 3. Panjang rangkuman tidak boleh lebih dari 1/3 panjang naskah aslinya. 4. Tidak diperbolehkan mengubah sistematika atau urutan gagasan tersebut. 5. Harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas penulis. 5. Sintesis. Sintesis merupakan kegiatan merangkum berbagai pengertian ataupun pendapat dari 2 atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru sesuai dengan kebutuhan penulis. Cara menyintesis bacaan adalah: 1. Tetapkan topik yang hendak kita tulis. 2. Bacalah sumber bacaan yang mengandung topik yang sama. 3. Lihatlah hubungan antar bacaan.
4. Amati perbedaan dan persamaan di antara sumber-sumber itu. 5. Pilihlah bagian yang akan dikutip lalu simpulkan. Dan yang terakhir, jangan lupa cantumkan sumber kutipan tersebut. 6. Abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Panjang abstrak tidak lebih dari 1 hingga 2 paragraf atau berkisar 150-400 kata. Hal terpenting dalam penulisan abstrak ialah abstrak tidak menyantumkan sumber referensi, tidak mengungkapkan hal yang tidak dibicarakan di dalamnya. Selain itu, umumnya abstrak ditulis dalam bahasa Inggris jika karya ilmiah tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia jika karya ilmiah ditulis dalam bahasa Inggris, atau kedua-duanya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak dicantumkan teratas dan terdepan sebelum bab latar belakang atau pendahuluan. 7. Simpulan. Simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Kesalahan-kesalahan dalam membuat simpulan. 1. Simpulan bukan merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukannya. Dengan demikian, simpulan harus menjawab rumusan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian. Jika memiliki 5 rumusan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan yang kita buat dalam laporan karya tulis ilmiah seperti skripsi maupun makalah, maka isi simpulan kita harus memberikan 5 simpulan yang terkait dengan hasil jawaban dari penelitian tersebut. 2. Simpulan yang dituliskan di bab akhir karya tulisnya tidak dijelaskan di dalam penelitiannya. 3. Harus dijelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. 8. Sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita atau cerita pendek, novel, roman, dan karya-karya sastra lainnya. Sinopsis berisi ringkasan isi dari sebuah buku atau novel. Meskipun berisi ringkasan, sebuah sinopsis tetap bisa mencerminkan isi sebuah buku dengan baik. Ciri-ciri sinopsis. 1. Alur ceritanya disusun secara berurutan dari awal sampai akhir serta kronologis dan tepat. 2. Bahasa yang dipakai hendaknya memakai jenis bahasa persuasif atau berupa kalimat ajakan dan bujukan agar calon pembaca tertarik untuk membaca bukunya. 3. Menampilkan konflik secara detail, ringkas, serta menarik pembacanya. 4. Membuat penasaran calon pembacanya. Dalam sinopsis, keindahan gaya, bahasa, ilustrasi, dan penjelasan akan dihilangkan, tetapi tetap mempertahankan isi dan gagasan pengarangnya. Sinopsis biasanya dibatasi dalam jumlah halamannya, misalnya 2 atau 3 halaman, 1/5 atau juga 1/10 dari panjang karangan aslinya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.